Bila seseorang berangkat bekerja pukul 6:10 menggunakan motornya dengan kecepatan tetap, menempuh jarak 6 km dalam waktu 16 menit. Pada pukul berapa dia sampai di kantornya bila jarak ke kantornya adalah 21 km? Nah, ini bisa dibuat seperti ini. Di sini ketika jaraknya 6 km, waktu tempuhnya 16 menit. Nah, ketika jaraknya diperbesar, kira-kira waktu tempuhnya makin lama nggak? Di sini. Kita secara logika saja, kalau jarak tempuhnya diperbesar, maka waktu tempuhnya juga akan makin besar juga kan. Nah, ketika peningkatannya ini sama, dari kecil ke besar, baik jarak atau waktu, itu disebut dengan perbandingan senilai. Kita tulis dulu, ini perbandingan senilai. Nah, caranya gimana perbandingan senilai? Caranya yaitu 6 dibagi dengan 21 itu sama aja dengan 16 dibagi yang titik-titik ini. Misalnya yang titik-titiknya kita misalkan X deh. Jadinya adalah 6/21 itu sama aja perbandingannya 16 berbanding X. Tinggal kita kali silang. Yaitu 6 dikali X dia menghasilkan 6X sama dengan kemudian 16 kali 21 kita tulis 16,21 saja ya. Jadi X sama dengan 16,21 dibagi dengan 6. Ini cara ngitungnya 16 dan 21 itu jangan dikali dulu karena kalau dikali dia akan besar hasilnya. Kita sistem coret-mencoret saja. Nah, 21 dan 6 itu bisa sama-sama dibagi 3. Kalau 21 dibagi 3 itu kan dapat 7. Sedangkan 6 dibagi 3 dapat 2. Kemudian ini 16 dengan 2 dicoret lagi. 16 bagi 2 berapa? 8 kan? Ini dapat 8. Jadinya X-nya itu sama dengan 8 kali 7 adalah 56. Nah, 56 itu adalah X dia dalam satuan menit. Jadi waktu tempuhnya 56 menit. Jadi waktu tiba ya, waktu tiba itu sama dengan waktu berangkat. Waktu berangkatnya katanya berapa? Waktu berangkatnya adalah 6/10 ya. 06/10 ditambah waktu tempuhnya yaitu 56 menit. Hasilnya yaitu 07/06. Jawabannya yaitu yang D. Nomor 2. Jika dalam suatu kantor perbandingan antara pegawai wanita dan pegawai pria itu adalah 5/3, berapa persentase jumlah pegawai wanita pada kantor tersebut? Ini kita bisa tulis perbandingan pegawai wanita, kita W saja di sini, W berbanding pria sama dengan 5/3. Persentase pegawai wanita, jadi yang ditanyakannya itu persennya ya untuk pegawai wanita sama dengan yang wanita kalau dalam perbandingan itu ada angka berapa? Ada angka 5. Jadi kita tulis 5 per dari total 5 dan 3 itu berapa? 5 tambah 3 8 ya. Tinggal dikali aja dengan 100%. Nah, cara ngitungnya yaitu 100 bagi 8 itu bisa sama-sama dibagi 4. Kalau ini dibagi 4 dapat 25. Kalau 8 bagi 4 dapat 2. Nah, 5 kali 25 itu adalah 125. Tinggal dibagi dengan 2. Berapa 125 bagi 2? Ya, betul. Hasilnya 62,5%. Nomor 3. 8 pekerja bangunan membutuhkan waktu 12 hari untuk membangun pondasi gedung. Berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan untuk membangun pondasi gedung dalam 2 hari? Nah, ini bisa dibentuk seperti ini. Katanya 8 pekerja, waktu selesainya proyeknya adalah 12 hari. Nah, ini berapa pekerja sih agar dia selesai 2 hari? Itu secara logika, jumlah pekerja agar lebih cepat itu harus diperbanyak atau diperkecil. Berarti dia diperbanyak ya. Kalian perhatikan, ketika 12 ke 2 itu berkurang kan nilainya. Nah, 8 ke sini, karena diperbanyak itu akan bertambah kan. Kalau dia kebalikan plus dan min seperti ini, itu artinya perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai, misalkan ini yang dicari X ya, maka 8 berbanding X itu sama dengan 12 dan 2 itu dibalik. Jadi bukan 12/2, tapi 2/12. Sekarang tinggal kali silang. 2 kali X yaitu dia 2X sama dengan kita kalikan 8 kali 12. 8,12. Jangan dikalikan dulu, nanti hasilnya besar. Jadi 8,12 dibagi dengan, ini pindah ruas ya, jadi pembagian ya. Sehingga hasilnya, ini tinggal kita coret saja. 12 dibagi 2 berapa? Yaitu 6 ya. Tinggal 8 kali 6. 8 kali 6 adalah 48. Jadi jawabannya
Begini, ketika menginginkan 2 hari, maka pekerja yang dibutuhkan adalah 48 hari. Jadi, pertambahan pekerja itu sama dengan awalnya berapa? Awalnya kan 8. Jadi 48 dikurangi 8 itu sama dengan 40. Jadi harus ditambah dengan 40 pekerja. C jawabannya. Nomor 4. Perbandingan jumlah pekerja pria dan wanita adalah 3:2. Produktivitas pria dan wanita adalah 2:1. Jika pekerjaan selesai dalam 6 hari oleh mereka bersama, maka jika hanya wanita saja yang bekerja, pekerjaan selesai dalam... Nah, begini. Di sini banyak pekerja, perbandingan pria dan wanita katanya 3:2. Sedangkan produktivitasnya atau kekuatannya deh bahasanya. Pria dan wanita kekuatannya 2:1. Sekarang kita hitung produktivitas bersama. Jadi produktivitas bersama tinggal banyaknya pria berapa? 3 kan di sini. Berarti 3 dikali kekuatannya berapa? 2. Berarti 3 orang dikali 2 kekuatannya. Ditambah dengan banyaknya wanita berapa? 2. Kekuatan wanita 1. Jadi di sini 2 kali 1. Sama dengan 3 kali 2, 6. 2 kali 1 adalah, ini perkalian dulu ya yang dikerjakan. 3 kali 2, 6. 6 ditambah 2 itu 8. Jadi kalau bersama, total kekuatannya seluruhnya adalah 8. Kita masuk ke yang tabel ya. Nah, ini ada produktivitas. Dan ini kalau bersama, dia berapa produktivitas bersama? Tadi 8 ya, kita tulis 8. Sedangkan kalau misalnya hanya wanita saja, produktivitasnya berapa? Ya udah tinggal wanita saja yang ini. Wanita saja banyak pekerjaannya kan 2 ya. Dikali kekuatan wanita ada 1. Atau 2 kali 1. Ini kayak gini nih. Ini hanya wanita saja. Kalau ini kan yang laki-laki nih. Yang wanita saja ini 2 kali 1. Jadi, kita 2 kali 1 ada 2 ya. Nah, kalau misalnya dia bersama, katanya dia selesai dalam waktu 6 hari. Nah, kalau 2 kekuatan, yaitu atau yang wanita saja, dia berapa hari kan selesainya? Itu seperti itu. Kita misalkan ini X deh. Nah, ini perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena ketika jumlah kekuatannya 8, itu adalah 6. Ketika jumlah kekuatannya hanya 2, itu di sini akan apa? Akan makin lama harinya selesainya. Jadi 8 ke 2 itu kan dia nurun. Sedangkan 6 ke X itu bakal nambah jumlah harinya. Min plus itu artinya berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai. Jadi 8 per 12 yang ini 8 dibagi 2. Kita tulis 8 dibagi 2 sama dengan ini 6 dan X itu dibalik. Jadinya X per 6. Kita kali silang saja. Tinggal X kali 2 yaitu 2X sama dengan kemudian 8 kali 6. Kita tulis saja di sini 8,6. Jadi X sama dengan 8,6 dibagi dengan 2. X sama dengan, ini 8 dibagi 2 kan dapat 4 ya. 4 kali 6 yaitu 24. 24 hari. Jadi jawabannya adalah 24. Nomor 5. Perbandingan umur A dan B sekarang adalah 4:5. 5 tahun lagi menjadi 5:6. Umur A sekarang adalah, kita misalkan saja. Umur A sekarang kita misalkan sebagai 4X. Kenapa? Karena ini 4 perbandingan sekarangnya ya, 4:5. Berarti umur B sekarang dia sama, 5X juga, ada X-nya. Kemudian, kita sekarang melihat ke 5 tahun lagi. Kalau 5 tahun lagi berarti kan dia ditambah 5 ya. Perbandingannya 5:6. Jadi 5 tahun lagi itu gini, 4X yang sekarang ditambah 5 tahun lagi berbanding dengan 5X itu ditambah 5 tahun lagi. Sama dengan katanya di soal berapa? 5:6. 5 per 6. Sekarang tinggal kita kali silang. Nih yang 4X tambah 5 dikali 6 itu bisa tulis gini. 6 dikali 4X ditambah 5. Sama dengan 5 dikali dengan 5X ditambah 5. Kita kali masuk saja. 6 kali 4X, kemudian 6 kali 5. Ini juga sama 5 kali 5X dikali dengan 5 juga. Sama dengan, jadinya 24X ditambah dengan 30 sama dengan 25X ditambah dengan 25. Sama dengan, yang sama-sama ada X-nya kita pindahkan ke satu ruas. 24X. Nah yang ini kan 25X plus. Kalau pindah ke situ, dia jadi min ya. Min 25X. Kemudian plus 25, 25-nya tetap taruh yang ada angkanya, pokoknya di sebelah kanan ya, angka doang itu sebelah kanan, yang ada X-nya sebelah kiri. Tinggal yang 30 ini kan plus, pindah ruas jadi min ke situ. Min 30.
24 kurangi 25 kan min 1x ya, min x. 25 kurangi 30 adalah min 5. Jadi x sama dengan 5. Jawabannya jadi umur A sekarang sama dengan permisalannya di sini tadi 4x ya. Kita tulis 4x atau 4x yang sudah diperoleh 5, 4 kali 5. Umur A sekarang adalah 20.